Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Semit Tuhan. Kita akan membahas topik yang menarik, Musa, nabi yang gagap. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Amin. Musa, nabi yang gagap itu terdapat dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Latar belakang dari ayat ini adalah Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir, untuk menghadap Firaun, agar Firaun membebaskan orang Israel. Dan Tuhan menyertai Musa dengan yang pertama namanya Tuhan, yaitu YHWH. Kemudian memberikan tanda mujizat, tongkatnya jadi ular, kemudian tangannya dimasukkan di dalam jubahnya, kemudian dikeluarkan menjadi putih. Putih maksudnya jadi kusta ya. Kemudian dimasukkan lagi, sembuh. Dan kemudian kalau masih kurang lagi, ambil air dari sungai ini, nanti itu disentuh dengan tongkatnya dan berubah menjadi darah. Namun kemudian Musa berkata seperti yang tadi, aduh Tuhan, jangan saya ini orang yang tidak pandai berbicara, aku ini orang yang berat mulut dan berat lidah. Dan kemudian Tuhan marah, Tuhan berkata, emang siapa sih yang menciptakan mulut, menciptakan lidah? Tuhan yang membuat orang itu bisa melihat, orang itu bisa buta, orang itu bisa mendengar atau tuli. Karena itu aku akan menyertai mulutmu, aku akan menyertai lidahmu. Dan masih kurang lagi, kemudian Tuhan bilang, aku akan membawa Harun. Harun itu yang akan berbicara mewakili engkau. Jadi Harun dipilih untuk mendampingi Musa. Jadi itu yang menjadi latar belakang Musa mengatakan bahwa dia itu orang yang tidak pandai bicara, dia berat lidah, dia berat mulut. Nah, ada beberapa penafsiran tentang ayat ini. Ada yang menafsirkan secara harafiah bahwa Musa itu memang gagap, bicaranya nggak bagus. Ada yang menafsirkan seperti itu. Dan kemudian secara praktis kemudian menjelaskan dalam kehidupan kita bahwa Musa saja yang gagap saja dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar, apalagi kita. Tapi ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk cara Musa menolak secara halus panggilan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia ini memang tidak pandai berbicara, berat mulut, mau ngomong aja susah dengan orang lain. Lidah ini mau berkata itu susah. Ini cara Musa untuk menolak panggilan itu. Nah, menurut saya lebih setuju dengan tafsiran yang kedua. Adam Clay Commentary menjelaskan bahwa ada memang kelemahan Musa dengan melihat latar belakang kehidupannya. Yang pertama, bahwa Musa dia itu besar 40 tahun pertama itu di istana Mesir. Karena itu ketika dia mau pergi berbicara kepada orang Israel agak mengalami kesulitan, karena dia lebih menguasai bahasa Mesir daripada orang Ibrani. Yang kedua, ketika Musa dia lari ke Midian dan dia sebagai buronan, dia tinggal di Midian dan dia hidup di Midian, itu dia tidak banyak berbicara, berhubungan dengan orang, tapi dia menjadi seorang gembala, pergi ke tempat-tempat rumput, tempat-tempat yang bisa membawa makanan buat kambing dombanya. Jadi dia jarang berbicara dengan orang, apalagi di depan umum. Dan bahasa yang dipakai di situ adalah bahasa Midian, bukan lagi bahasa Mesir. Jadi ketika berbicara di hadapan Firaun, dia agak mengalami kesulitan karena dia tahu persis orang yang berbicara kepada Firaun itu adalah orang yang harus pandai
beretorika, orang yang pandai untuk menyampaikan pesan yang baik, karena dia hidup di istana Firaun. Dia tahu persis. Jadi dia merasa dirinya tidak mampu seperti itu. Nah, jadi saya setuju dengan pandangan ini, bahwa betul bahwa dia itu kelemahan berbicara di depan banyak orang, bukan tidak pandai ngomong atau gagap. Pandangan ini diperkuat kalau kita membaca mulai dari Keluaran sampai Ulangan. Di sana menjelaskan dengan baik bahwa walaupun Harun diutus untuk mendampingi Musa, tetap saja yang paling banyak berbicara adalah Musa. Dan kalau kita baca, ingat ketika Yitro melihat Musa berbicara sepanjang hari bersama dengan umatnya, dan dia kemudian mengusulkan agar Musa itu membagi kelompok. Di situ Musa itu mengajarkan orang Israel sepanjang hari. Jadi Musa itu sebenarnya bisa berbicara. Hanya saja ketika dia diutus, dia tidak percaya diri. Nah, ada satu ayat penting dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan bahwa Musa itu luar biasa di dalam perbuatan dan perkataan. Itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-22. Di sana mengatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi Stefanus waktu itu sebelum dia dirajam, dia menjelaskan tentang bahwa Musa itu berkuasa dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Berarti Musa orang yang akhirnya pandai berbicara. Nah, apa yang bisa kita lihat dan kita ambil dari cerita tentang Musa ini? Yang pertama, Musa bukan orang yang gagap, tetapi dia kurang percaya diri. Dia merasa dirinya tidak mampu. Nah, kita bisa belajar dari sini bahwa kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita, siapapun kita. Kalau Tuhan memilih kita, baik menjadi apapun, di dalam, baik itu dalam pelayanan di gereja, ataupun di dalam pekerjaan di mana saja kita berada, baik itu sebagai guru, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ya di bidang manapun itu, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita di sana. Karena itu siapkan diri kita, memohon kepada Tuhan agar Tuhan terus memberikan kita kemampuan, dan kita harus terus mengasah diri kita. Dan Musa membuktikan itu. Dia mengasah dirinya terus menerus, dan akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Orang yang bukan hanya berkuasa di dalam perbuatan saja, tetapi berkuasa di dalam perkataannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh Lord.